Genghis Khan, Kaisar Mongol. Tahun 1162 sampai tahun 1227 dari nol menjadi kaisar. Selamat berjumpa lagi sahabat WowTube. Kali ini kita akan menonton video Genghis Khan, seorang kaisar yang fenomenal di masanya. Genghis Khan terlahir dengan nama Temujin, adalah seorang pemimpin Mongol yang menggabungkan suku-suku Mongol yang terpisah menjadi satu kekuatan yang kuat. Dia dilahirkan pada tahun 1162 di Mongolia. Dan pada usia muda, ia menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar. Setelah ayahnya meninggal, Temujin terpaksa menghadapi konflik dengan suku Mongol lainnya. Karena kecerdikan dan keberaniannya, maka ia berhasil membangun kekuatan dan pengikut yang setia. Pada tahun 1206, di sebuah kurultai atau sidang besar suku Mongol, Temujin resmi dinobatkan sebagai Genghis Khan yang berarti Raja Agung. Kaisar Genghis Khan melancarkan kampanye militer yang ambisius untuk memperluas kekuasaannya. Dia memimpin pasukannya untuk melakukan serangkaian kampanye yang berhasil menaklukkan banyak wilayah luas, termasuk Tiongkok, Persia, Asia Tengah, dan Rusia. Dengan taktik perang yang inovatif, kecepatan gerakan, dan keberanian yang tak tertandingi, pasukan Mongol berhasil menghancurkan pasukan musuh dan menguasai banyak wilayah. Selain sukses dalam peperangan, Genghis Khan juga mempraktikkan kebijakan politik yang efektif. Dia mengorganisir kekaisaran dalam sistem administrasi terpusat, menghormati kebebasan beragama dan budaya, dan membangun jaringan perdagangan yang luas. Selama memerintah, ia juga mendorong pertukaran budaya dan pengetahuan di antara wilayah taklukannya. Genghis Khan dikenal sebagai salah satu pemimpin militer terbesar sepanjang sejarah. Dia berhasil membangun kekaisaran Mongol menjadi kekuatan dunia yang menguasai sebagian besar Asia. Pengaruhnya dalam sejarah dan budaya Mongolia sangat dirasakan sampai saat ini. Genghis Khan, pendiri kekaisaran Mongol, adalah salah satu tokoh sejarah yang sangat dihormati karena kehebatannya dalam kepemimpinan, strategi militer, dan pencapaian yang mengesankan. Berikut adalah beberapa kehebatan Genghis Khan. 1. Kemampuan strategi militer. Genghis Khan adalah seorang jenderal yang brilian dan ahli strategi. Dia mengembangkan taktik perang yang inovatif, seperti penggunaan kekuatan kavaleri bergerak cepat, komunikasi efektif melalui jaringan pengiriman pesan yang efisien, serta strategi pengepungan dan serangan kilat yang mengejutkan musuh. Kemampuan strategisnya memungkinkan pasukan Mongol untuk mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar dalam pertempuran. 2. Pemersatu bangsa Mongol. Genghis Khan berhasil mempersatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya terpecah. Dia berhasil menggabungkan suku-suku tersebut di bawah kekuasaannya dan membentuk kekaisaran Mongol yang luas. Melalui kebijakan politik yang bijaksana, dia mengintegrasikan berbagai suku dan kelompok etnis dalam kekaisaran, sehingga tercipta satu kesatuan yang kuat. 3. Organisasi pemerintahan efisien. Genghis Khan memakai administrasi terpusat, serta mengembangkan sistem pengumpulan pajak yang teratur. Genghis Khan juga mengaktifkan kegiatan perdagangan dan komunikasi yang bebas. Organisasi pemerintahan efisien terbukti sangat membantu memperkuat pemerintahan dan memperlancar pertumbuhan ekonomi. 4. Toleransi agama dan budaya. Genghis Khan juga dikenal karena kebijakan toleransinya terhadap agama dan budaya. Dia menghormati kebebasan beragama dan mengizinkan para pemeluk agama yang berbeda untuk menjalankan kepercayaan mereka dengan bebas. Hal ini memungkinkan keragaman budaya dan pengetahuan yang luas dapat berkembang dalam kekaisarannya. 5. Peningkatan sistem komunikasi. Genghis Khan menyadari pentingnya sistem komunikasi yang efektif untuk menjaga kekaisarannya yang luas. Dia membangun jaringan pengiriman pesan yang canggih dengan membentuk pengendara kuda yang terlatih, sehingga informasi dan perintah dapat dikomunikasikan dengan cepat dan akurat ke seluruh wilayah kekaisaran.
Warisan kehebatan Genghis Khan sebagai seorang pemimpin dan panglima perang telah meninggalkan warisan yang terus dipelajari dan dihormati sampai saat ini. Sekarang mari kita lihat gaya perang Genghis Khan. Gaya perang Genghis Khan bertumpu pada strategi dan taktik yang efektif yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan militer Kekaisaran Mongol. Ciri utama gaya perang Genghis Khan ada 6. 1. Kavaleri Mongol merupakan kekuatan utama dalam pasukan Genghis Khan. Pasukan berkuda Mongolia terkenal karena keahlian mereka dalam berkuda, menembakkan panah dari jarak jauh dan kemampuan bergerak cepat di medan yang luas. Menyerang dengan gaya serangan kilat, mengejutkan musuh dengan serbuan mendadak dan pengejaran yang cepat. 2. Taktik panah berjalan. Pasukan Mongol menggunakan taktik panah berjalan yang sangat efektif. Mereka mampu menembakkan panah dari atas kuda dengan akurasi yang tinggi sambil terus bergerak. Taktik ini memungkinkan mereka untuk menghancurkan barisan musuh dengan serangan panah yang terus-menerus. 3. Keahlian strategi dan taktik. Genghis Khan terkenal sebagai seorang jenius strategi militer. Dia mengembangkan taktik yang inovatif, seperti penggunaan pasukan bergerak cepat, taktik pengepungan yang efisien, dan penggunaan intelijen untuk mengumpulkan informasi tentang musuh. Dia juga pandai dalam mengorganisasi pasukan dan mengkoordinasikan serangan dengan pasukan pendukungnya. 4. Teror psikologis. Genghis Khan memakai teror psikologis sebagai alat untuk memengaruhi musuhnya. Dia sering memberi pilihan pada kota-kota yang akan dia serang, memberi mereka kesempatan untuk menyerah dan menghindari kehancuran. Jika kota itu menolak menyerah, dia akan menunjukkan kekejaman dan kekuatan militer Mongol untuk menaklukkan mereka dengan kekerasan. Tindakan ini bertujuan untuk membuat gentar musuh dan memperoleh kemenangan tanpa pertempuran. 5. Strategi pengelompokan dan pengepungan. Genghis Khan memakai strategi pengelompokan dan pengepungan yang efektif untuk menaklukkan kota dan benteng musuh. Pasukannya akan mengelilingi dan mengepung target dengan memakai taktik pengepungan disertai serangan yang terorganisir secara terus-menerus. 6. Pemanfaatan sumber daya lokal. Genghis Khan mengakui pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal di wilayah taklukan. Dia melakukan penyerapan teknologi, pengetahuan, dan budaya dari bangsa-bangsa yang ditaklukkannya untuk memperkuat kekaisarannya. Gaya perang Genghis Khan sangat sukses dan memungkinkan Mongol untuk membangun kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Tetapi perlu diketahui bahwa konteks sejarah dan teknologi perang sekarang telah berubah dan sangat berbeda dengan zaman Genghis Khan dalam hal strategi dan taktik militer. Seberapa besar jumlah pasukan Mongol? Jumlah pasukan Mongol yang dimiliki oleh Genghis Khan bervariasi seiring dengan perkembangan dan ekspansi Kekaisaran Mongol. Pada awalnya, ketika Genghis Khan baru saja memulai kampanye militernya, jumlah pasukannya mungkin tidak sebesar saat Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya. Pada awal penaklukan, Genghis Khan mengorganisir pasukan Mongol dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut Minggans atau Tumen. Satu tumen terdiri dari sekitar 10.000 hingga 20.000 tentara. Pasukan ini terdiri dari prajurit berkuda yang sangat terampil dalam menunggang kuda dan menggunakan busur dan panah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan ekspansi kekaisaran, jumlah pasukan Mongol meningkat secara signifikan. Pada saat Genghis Khan meninggal pada tahun 1227. Pasukan Mongol diperkirakan berjumlah sekitar 100.000 hingga 150.000 tentara. Jumlah ini termasuk pasukan reguler Mongol serta pasukan sekutu dan pasukan yang diperoleh dari daerah-daerah yang ditaklukkan. Pada periode pemerintahan penerus Genghis Khan, seperti Ogedei Khan dan Mongke Khan, kekuatan militer Mongol terus berkembang. Pasukan Mongol menjadi lebih besar dan lebih terorganisir. Pada puncak kejayaannya di bawah Kekaisaran Mongol, pasukan Mongol dapat mencapai jumlah yang sangat besar, mencapai ratusan ribu hingga jutaan tentara.
Dalam setiap kampanye militer, Genghis Khan memanfaatkan kekuatan jumlah pasukan yang besar, kecepatan gerakan, dan keahlian taktis para prajurit berkuda Mongol. Jumlah pasukan Mongol yang besar dan kemampuan tempur yang superior menjadi faktor penting dalam keberhasilan mereka dalam menaklukkan wilayah yang luas di Asia. Perlengkapan dan senjata. Pasukan Mongol di bawah Genghis Khan menggunakan perlengkapan dan senjata sesuai dengan gaya perang mereka yang mengandalkan kemampuan berkuda dan gerakan cepat. Berikut ini adalah perlengkapan dan senjata yang digunakan oleh tentara Mongol pada masa pemerintahan Genghis Khan. 1. Busur dan panah. Busur dan panah adalah senjata utama pasukan Mongol. Prajurit Mongol terampil dalam menembakkan panah dari kuda dengan akurasi tinggi dan jangkauan yang baik. Busur mereka terbuat dari kayu atau tanduk hewan dengan tali busur dari tendon hewan. Panah mereka biasanya terbuat dari bambu atau kayu ringan dengan ujung logam yang tajam. 2. Pedang dan tombak. Pedang dan tombak adalah senjata pertempuran jarak dekat pasukan Mongol. Pedang mereka relatif pendek dan lebih cocok untuk serangan cepat dan gesit. Tombak digunakan dalam pertempuran jarak dekat untuk menusuk dan menghancurkan pertahanan musuh. 3. Kuda dan perlengkapannya. Pasukan Mongol menggunakan kuda sebagai transportasi, untuk serangan berkuda cepat, dan membentuk formasi pertempuran. Kuda Mongol sangat terlatih, kuat dan tahan terhadap kondisi medan yang berat. Mereka juga menggunakan pelindung kuda seperti pelana, pelindung kaki, dan pelindung tubuh untuk melindungi mereka dalam pertempuran. 4. Pelindung. Prajurit Mongol memakai pelindung tubuh yang terdiri dari baju besi, helm, dan perisai kayu. Baju besi mereka biasanya terbuat dari cincin besi yang dihubungkan bersama-sama atau lapisan logam yang tertaut. Helm mereka berbentuk kerucut dengan penutup untuk melindungi wajah. Perisai mereka terbuat dari kayu yang diperkuat dengan lapisan kulit atau logam. 5. Persenjataan tambahan. Pasukan Mongol juga menggunakan senjata tambahan seperti lembing, busur panjang, cambuk, dan bola api. Lembing digunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh atau dalam pertempuran jarak dekat. Busur panjang memiliki jangkauan yang lebih besar daripada busur biasa dan digunakan untuk serangan jarak jauh. Cambuk dan bola api digunakan dalam serangan terhadap kuda-kuda musuh dan untuk tujuan psikologis. Perlengkapan dan senjata yang digunakan oleh tentara Mongol disesuaikan dengan keahlian mereka dalam pertempuran berkuda dan untuk melancarkan serangan cepat dan mendadak. Kombinasi antara keahlian militer, persenjataan yang efektif, dan taktik yang terampil membuat pasukan Mongol menjadi kekuatan yang menakutkan dalam perang pada masa itu. Kehidupan rumah tangga Genghis Khan. Genghis Khan memiliki beberapa istri selama hidupnya. Meskipun tidak ada sumber yang memberikan angka pasti tentang jumlah istri yang dimiliki oleh Genghis Khan. Catatan sejarah dan legenda mengindikasikan bahwa dia memiliki istri yang cukup banyak. Menurut sejarawan dan catatan sejarah Mongol, Genghis Khan memiliki setidaknya 4 istri utama yang dianggap paling penting. Mereka adalah Borte, Yesui, Yesugen, dan Yesulun. Borte, yang merupakan istri pertama Genghis Khan, dianggap sebagai istri yang paling dihormati dan dikasihi olehnya. Selain beberapa istri utama, Genghis Khan juga memiliki banyak permaisuri, selir, dan wanita lain yang menjadi penghuni istananya. Jumlah pasti istri dan perempuan yang terkait dengannya tidak diketahui secara pasti dan bisa sangat bervariasi tergantung pada sumber yang dikonsultasikan. Ada sumber yang mengatakan bahwa Genghis Khan mempunyai 5 istri utama dan 500 selir. Genghis Khan mempunyai kebiasaan mengawini permaisuri raja yang dikalahkannya. Dalam budaya Mongol pada waktu itu, memiliki banyak istri dan perempuan sudah umum di kalangan bangsawan dan pemimpin politik. Hal ini bertujuan untuk memperluas hubungan politik dan sosial, memperkuat ikatan keluarga, serta memastikan untuk memberikan keturunan yang banyak.
Meskipun jumlah pasti istri Genghis Khan tidak dapat dikonfirmasi, pengaruhnya sebagai pemimpin militer dan politik jauh lebih penting daripada jumlah istri yang dimilikinya. Kompas.com pernah mengulas topik tentang jumlah keturunan Genghis Khan di seluruh dunia. Jutaan keturunan Genghis Khan, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2003 di The American Journal of Human Genetics menunjukkan sekitar 1 dari 200 pria di seluruh dunia mungkin adalah keturunan langsung Genghis Khan. Penelitian itu mempelajari data kromosom Y dari DNA keturunan Genghis Khan, yang kemudian ditemukan pada sekitar 8% pria di bekas wilayah Mongolia. Penelitian genetika itu juga menunjukkan bahwa 0,5% dari populasi pria dunia memiliki kromosom Y seperti yang dimiliki keturunan Genghis Khan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sekitar 16 juta keturunan Genghis Khan yang tersebar di dunia. Dari ulasan Kompas.com ini berisi dugaan yang mengatakan bahwa jumlah keturunan langsung dari Genghis Khan mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar 16 juta jiwa. Perhitungan yang pasti mengenai jumlah keturunan dari Genghis Khan sangat sulit dilakukan karena kawasan penyebaran keturunan yang sangat luas dan rumit yang telah berlangsung selama berabad-abad. Studi genetik yang dilakukan pada tahun 2003 oleh sekelompok ilmuwan menunjukkan bahwa sekitar 8% dari populasi pria di wilayah bekas Kekaisaran Mongol, misalnya di Mongolia, di Tiongkok, dan di wilayah Asia Tengah, memiliki genetika yang dapat ditelusuri kembali ke Genghis Khan. Hal ini menunjukkan bahwa keturunannya sangat meluas di wilayah tersebut. Estimasi populasi keturunan langsung Genghis Khan bervariasi dalam berbagai sumber. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa jumlah keturunannya bisa mencapai puluhan juta orang di seluruh dunia. Bahkan lebih dari perkiraan Kompas.com yang 16 juta jiwa. Berbagai jumlah tersebut hanya bersifat perkiraan dan tidak dapat dikonfirmasi secara pasti. Beberapa dekade terakhir ini, penelitian genetik dan DNA telah memberikan wawasan lebih banyak tentang penyebaran keturunan DNA Genghis Khan. Namun karena sifat yang kompleks dan luas dari hubungan keluarga dan penyebaran keturunan dalam waktu yang lama, memperoleh data yang akurat tentang jumlah keturunan Genghis Khan tetap sulit dilakukan. Genghis Khan mempunyai banyak keturunan yang terus meluas hingga saat ini. Selama hidup, Genghis Khan memiliki beberapa istri dan banyak anak tanpa tercatat di kantor catatan sipil terdekat. Ada beberapa keturunannya yang menjadi pemimpin penting dalam Kekaisaran Mongol dan mendirikan dinasti yang berkuasa setelah kematiannya. Beberapa dinasti terkenal yang didirikan oleh keturunan Genghis Khan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Dinasti Yuan, tahun 1271 sampai tahun 1368. Dinasti Yuan didirikan oleh cucu Genghis Khan bernama Kublai Khan yang berhasil menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Mongol yang berkuasa di Tiongkok selama 1 abad. 2. Dinasti Ilkhanate, tahun 1256 sampai tahun 1335. Dinasti Ilkhanate berkuasa di Persia dan wilayah Timur Tengah. Didirikan oleh cucu Genghis Khan yang bernama Hulagu Khan. Dinasti ini mendominasi perkembangan politik, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. 3. Dinasti Chagatai, tahun 1225 sampai tahun 1687. Dinasti Chagatai didirikan oleh putra sulung Genghis Khan. Dinasti ini berkuasa di wilayah Asia Tengah yang meliputi Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan lainnya. 4. Dinasti Golden Horde, tahun 1240 sampai tahun 1502. Dinasti Golden Horde berkuasa di wilayah Rusia dan Eropa Timur. Didirikan oleh cucu Genghis Khan yang bernama Batu Khan. Dinasti ini memainkan peran penting dalam sejarah Rusia.
Selain dinasti ini, keturunan Genghis Khan juga menjabat sebagai pemimpin suku-suku Mongol dan terus memainkan peran penting dalam sejarah Mongolia dan Asia Tengah. Perkiraan jumlah keturunan langsung Genghis Khan pada saat ini mencapai jutaan orang di seluruh dunia. Disalin dari artikel berjudul Kisah Genghis Khan, pernah kirim 30.000 pasukan ke Jawa yang ditulis oleh Jeffrey Bridge pada tanggal 26 Desember tahun 2021. Membuktikan bahwa dugaan adanya keturunan Genghis Khan juga tidak mustahil ada di Indonesia. Berikut cuplikan artikelnya. Di China sendiri hingga saat ini ada sekitar 1,5 juta orang berdarah Genghis Khan dan para keturunan tinggal di China bagian utara. Oleh karena itu, Genghis Khan yang menurut sejarah sudah menikah sejak umur 16 dan punya 4 putra sebagai pewaris kekaisaran itu juga dijuluki Ayah Super, mengingat begitu banyak keturunannya. Genetik dari Genghis Khan diwariskan hingga ke beberapa generasi di masa mendatang, bahkan hingga saat ini dan menyebar di sejumlah belahan negara. Wilayah kekuasaan Genghis Khan tercatat terbentang mulai dari pinggir Samudera Pasifik hingga Samudera Hindia dan seterusnya. Mungkinkah sahabat WowTube ada yang keturunan Genghis Khan? Para sahabat WowTube yang ingin mengenal uniknya budaya Mongolia dapat merasakannya di Tanjung Lesung di ujung Pulau Jawa. Bagi sahabat WowTube yang ingin mengunjungi wisata Mongol, silakan berkunjung ke situs mkt@tanjunglesung.com. Semoga video Genghis Khan ini bermanfaat untuk para sahabat WowTube untuk menambah pengetahuan tentang Kaisar Genghis Khan yang berjuang dari nol menjadi kaisar. Genghis Khan dan keturunannya pernah menguasai sepertiga wilayah bumi dan isinya. Sampai berjumpa di video berikutnya ya. Terima kasih kalau sudah menekan tombol subscribe, like dan mengetik komen yang membangun.